Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kalau kita perhatikan banyak sekali hal-hal yang belum kita pahami mengenai sejarah sampainya Islam kepada kita. Tetapi saya sedikit akan share bahwa sampainya Islam kepada kita adalah dengan darah dan air mata. Dari siapa? Yaitu dari Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berjuang dengan penuh perjuangan, ya. Begitu besar perjuangan beliau untuk kita. Sampainya Islam kepada kita juga karena dakwah beliau, ya. Beliau berdakwah kepada seluruh masyarakat Quraisy, ya, masyarakat Mekah, agar mau memeluk Islam. Tapi banyak sekali tantangan yang beliau dapatkan dan juga ujian yang begitu berat. Nah, salah satu dari mengapa Nabi Muhammad SAW dimirajkan oleh Allah, karena untuk hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Hiburan apa maksudnya? Hiburan bahwa saat-saat beliau sedang bersedih, ya, saat-saat beliau sedang mendapat ujian yang begitu besar, misalnya istrinya meninggal, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu pamannya juga meninggal yang selalu memberikan dukungan moral dan juga dukungan jiwa juga, ya. Semua diberikan oleh paman beliau untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu beliau juga kena banyak ujian yang datang dari penduduk Mekah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah mi'rajkan Nabi, yaitu untuk melihat surga bagaimana indahnya, kemudian melihat neraka bagaimana siksaan yang pedih diberikan kepada orang-orang yang banyak mempunyai dosa. Nabi juga dalam Isra Mi'raj itu ada juga diberikan perintah untuk menjalankan sholat. Jadi kewajiban yang utama yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam adalah sholat 5 waktu, ya teman-teman. Sholat adalah merupakan penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hamba sudah merasa bahwa kita benar-benar hambanya, maka tanpa ragu, tanpa kita disuruh, dengan ikhlas kita menjalankan sholat 5 waktu. Apa sih faedahnya kalau kita menjalankan sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu faedahnya banyak sekali, teman-teman, ya. Misalnya kalau kita biasa menjalankan sholat 5 waktu, sebelumnya kan kita pasti berwudu, ya kan? Kita berwudu, setiap anggota tubuh kita, setiap syarat sebagai rukun wudu kita jalankan. Misalkan membasuh kedua tangan, berkumur-kumur, kemudian membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan kanan, membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri, membasuh kepala, telinga, dan terakhir kaki. Itu semua adalah untuk kita supaya mendapatkan pengampunan dari Allah. Dengan wudhu saja katanya lebur, hilang sudah dosa-dosa dengan basuhan wudhu.
Nah, setelah wudhu ya teman-teman, kita berdoa doa sesudah wudhu. Nah, di situ juga ada doa yang kita bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, setelah itu baru kita menjalankan sholat kita yang apa yang mau kita kerjakan sholatnya, misalnya sholat zuhur, sholli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Nah, kerjakanlah sholat dengan tenang, dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa. Kita menghadap siapa teman-teman? Kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menghadap Allah, artinya kita hadir, ya, kita hadir di hadapan Dia, di hadapan Sang Penguasa, Allah yang Maha Kaya, Maha Besar, Maha Bijaksana. Dia akan mengampuni semua dosa kita. Dia tidak akan pernah lalai dengan eh, janjinya. Janji Allah buat orang-orang yang bertakwa yaitu al-jannah, surga. Jadi teman-teman, perjuangan Nabi kepada kita artinya Nabi cinta kepada umatnya. Nabi mau umatnya semuanya masuk surga karena cintanya beliau kepada umatnya. Selalu berselawat kepada Nabi, selalu berzikir, selalu juga beristighfar. Apa sih yang akan kita bawa teman-teman nanti setelah kita wafat selain amal ibadah yang tulus, amal ibadah yang bagus, amal ibadah yang benar-benar kita jalankan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Siapapun kita, terutama umat Islam ya teman-teman, sebagai umat Islam berkewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Ya, jadi jangan pernah merasa ini kewajiban yang memberatkan. Tetapi sholat 5 waktu adalah merupakan jalan buat kita untuk mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan ridha Allah, dan jalan juga kita insya Allah kalau masuk surga berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kepada kita kecintaan beliau sepenuhnya. Ummati, ummati, ummati. Artinya wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku. Kecintaan beliau tidak pernah luput, tidak pernah beliau melupakan sedikit kepada umatnya. Jadi selalu berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Cinta kita kepada beliau harus benar-benar cinta yang murni, cinta yang tulus. Karena beliau juga tulus kepada kita cintanya. Beliau menginginkan kita untuk masuk surganya Allah. Selalu melaksanakan kewajiban yaitu sholat 5 waktu tanpa disuruh, tanpa enggan, tanpa malas, tanpa bosan. Ya teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan teman-teman diberikan hidayah dan diberikan rahmat oleh Allah agar supaya menjalankan kewajiban dengan sepenuh sukacita ya teman-teman. Allah berikan kemudahan semua urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, yang kena musibah Allah berikan jalan dan Allah berikan Allah mudahkan bantuan sampai kepada mereka yang dimana di Sumatera, di Padang dan di Aceh. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman like and subscribe video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.